Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, alhamdulillah santri semuanya, semoga puasanya lancar ya. Amin. Gak ada yang budi kan? Gak ada. Ingat ya, ini wajib ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kami akan ya di sini tentang sirah sahabat. Sirah sahabat ya, salah satunya adalah Khalid bin Walid. Ya, nanti kita kupas bersama-sama tentang penaklukan agung ya oleh Khalid bin Walid. Ya. Jadi sebelumnya Allah dan Rasulnya sebenarnya telah berkali-kali memerintahkan kita agar belajar dan belajar ya dari umat yang telah lalu. Maka sejarah haruslah kita jadikan sebagai apa? Modal untuk masa depan. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang meneruskan tentang sejarah Islam? Karena ketahui bersama bahwasanya sekarang ini sejarah Islam itu sudah mulai terkikis. Coba, misalkan Iwan dan Ahwat, tahu nggak siapa sih pencipta angka 0? Ya dari Muslim juga kan. Terus ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, semuanya itu berasal dari Muslim. Tetapi karena sekarang sejarah sudah mulai ya terkikis ya sejarah Islam itu, maka yang diadopsi adalah sejarah-sejarah dari Barat, ya kan? Antum tahunya Albert Einstein kayak gitu-gitu ya. Wafik siapa itu Ibnu Sina? Ilmuwan apa tentang kedokteran, ya kayak gitu. Ya, kita juga harus tahu, jangan nggak tahu ya. Untuk itu sirah sahabat ini kita berkaitan dengan Khalid bin Walid ya, yang dimana yang kita ketahui beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dalam berperang dan melawan musuh-musuh Allah. Ya, penaklukan agung ya, sepenggal kisah Panglima Khalid bin Walid, ya kan, menuntaskan musuh Islam, ya kayak gitu ya. Ikhwan, tahu nggak sosok Khalid bin Walid itu apa sih? Yang antum tahu tuh apa? Oh, kenapa? Singa Allah. Dijuluki pedang Allah. Karena apa? Karena ahli dalam berperang melawan musuh Allah, kayak gitu ya. Jadi penaklukan agung oleh Khalid bin Walid ya, setelah mendudukkan orang-orang yang murtad dalam perang Riddah ya, dalam perang Riddah tulisannya ya. Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi Persia di wilayah Irak ya, Persia di wilayah Irak ya. Terus Khalid bin Walid menjawab panggilan Khalifah Abu Bakar dan segera bertolak ke sana ya, dari Yamamah sampai ke menuju Al-Ubula ya, dan menyisir Irak
dari sebelah selatan ya dengan kemenangan yang mengagumkan. Khalifah, ya sosok Khalifah Khalid bin Walid adalah ketika dia dikasih tugas langsung. Maka untuk itu ikhwan, ketika ada tugas, ketika ada PR, ketika ada pembelajaran, dikasih tugas, sikapnya seharusnya seperti apa? Langsung dikerjakan. Terus apa? Siap. Apa lagi? Gercep. Apa lagi? Satset ya. Tetapi apa? Tidak ngasal. Beda ya. Orang yang satset sama yang ngasal tuh beda. Ya, Ahwat ya. Misalkan nafs masak. Oke, siap Ustazah. Kayla masak, siap Ustazah, kayak gitu. Enggak nunggu dulu ya. Karena apa? Karena kalian adalah penerus para apa? Para apa? Para ulama Allah. Makanya kalian semua atau kita semua ini harus banyak-banyak membaca. Agar apa? Agar ketika sejarah-sejarah barat terus kita punya tameng, yaitu apa? Sejarah Islam. Oh, nggak kayak gitu kok. Orang yang menciptakan lampu ini, ya kan, orang di dalam Islam itu kayak gini kok, bukan kayak gini kok, kayak gitu. Ya, jadi ada apa? Ada apa namanya? Tamengnya kayak gitu ya. Enggak langsung iya aja kayak gitu. Lanjut ya. Terus ya kan, hanya dalam tempo ya, di sini bulan April ya, anggaplah bulan April sampai Desember itu berapa bulan? Awat, dari April sampai Desember 633 Khalid berhasil menghancurkan seluruh pasukan Persia. Panglima Khalid bin Walid itu sangat luar biasa ya. Ya kan? Di sepanjang sungai apa? Efrat. Dan membebaskan penting di Irak ya, kotak-kotak penting di Irak itu apa aja sih yang dibebaskan? Al-Hijrah. Terus apa lagi? Al-Anbar dan Ain At-Tamar. Ya, Ain At-Tamar. Baru dengar apa baru dengar? Baru ya. Jadi pasca wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab yang dibaiat menjadi khalifah lalu menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun berapa? 636 Masehi untuk melanjutkan penaklukan Khalid bin Walid yang dipindah tugaskan oleh Khalifah Abu Bakar ke front Romawi ya, di Syam, setelah berhasil apa tadi? Berhasil menstabilkan wilayah Irak dengan membangun pusat di Basrah dan Al-Hira, ya kan? Jadi Khalid bin Walid itu sangat luar biasa ya, dan dia sampai bergerak gitu ya, dengan sekuat tenaganya, dengan kedoaannya bahwasanya dia bisa mengalahkan musuh-musuh Allah, dan pada endingnya itu berhasil ya. Jadi ibrohnya apa sih? Kita sebagai umat Islam itu ketika ada sesuatu hal, ya kan, sesuatu hal yang harus dikerjakan, harus siap kayak gitu ya. Terus kita nanti dulu berpikir-pikirnya ya, misalkan apa? Oh, nanti
kita begini, kita begitu dan sebagainya. Misalkan padahal mah tuh diumumkan sudah lama, tetapi kalian itu seolah-olah mendadak. Nah, kira-kira apa? Lanjut, diam, atau mundur? Ayo, kelas 3 mundur. Lanjut ya. Dengan apa? Berpikir apa? Positif. Ya, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya mudahkanlah segala urusan kita, kami, kayak gitu. Insya Allah baik, insya Allah kita nggak grogi kayak gitu, lillahi ta'ala. Jangan menjadi orang yang apa? Lu nggak apa-apa, ya Allah, saya kan belum murojaah itu yang selama ini sakopamannya atau di TKA-nya, ya lillahi ta'ala, kayak gitu kan. Karena apa? Berarti kita itu sebagai manusia itu harus ada apa? Catatan ya. Karena apa? Kita itu adalah makhluk yang sering lupa. Ya, jadi kalau misalkan kita lupa, bagaimana cara mengingatnya? Yaitu catatan kita, tulisan kita. Makanya ya, semuanya biasalah untuk menulis, padahal sudah disampaikan. Misalkan gini, Bang Adit, apa? Habis Holy siapa sih? Aduh, apa ya deh ya? Kayaknya abang belum. Jangan kayak gitu. Padahal udah apa? Udah dikasih tahu. Ya, jadi jawabannya apa, Bang? Hah? Apa? Siapa? Al-Hasan. Al-Hasan. Al-Hasan atau Muawiyah? Al-Hasan dulu terus Muawiyah. Ya. Jadi seperti itu ya, Bang ya. Ini cuma contoh. Siapa di sini yang ingin menjadi? Oke, alhamdulillah menjadi seperti Khalid bin Walid siapa? Masya Allah. Amin ya, kayak gitu. Berarti apa kalian harus siap siaga. Ya, hafalannya. Ayo, karena lillahi ta'ala, karena ridha Allah. Anak ingin mencapai 30 juz. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, ya kan? Ya Allah, saya belum apa dengan kebaikan, mudahkanlah urusan hamba, kayak gitu. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena apa? Kalau misalkan kita sudah tercapai ilmu Al-Quran itu, ya kan? Insya Allah itu rezeki akan datang. Kan kita nggak tahu nanti ya, Kak Umam jadi ustadz, ya kan? Terus dipanggil imam-imam, ya kan, taraweh atau di mana, ya kan? Masya Allah, suaranya bagus, masih muda juga, ya kan? Coba, ya kan? Makanya harus lillahi ta'ala, makanya Kak Pasya, Kak Fakih, dan lain sebagainya harus semangat. Oke, harus semangat mengejar hal yang baik seperti itu ya. Ya. Baik, berarti kita semua tahu bahwasanya perjuangan para sahabat Nabi SAW tidaklah mudah. Tetapi apakah mereka mundur? Tidak. Apakah mereka capek? Apakah mereka marah-marah? Ya, jadi memang semuanya harus ada apa? Itikad baik, karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala ikhlas. Kalau misalkan kita ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, insya Allah semuanya itu yang kita hadapi ringan, mudah. Walaupun pada saat itu ya, para sahabat kan ada sahabat wanita, ya kan, sama-sama sahabat Nabi juga. Mereka apa? Ayo, berperang. Bukan lagi apa yang dia ingin, tapi surga atau mati syahid.
Coba Iwan, kalau ada misalkan, wah misalkan ini harus diperangi nih. Kira-kira siap nggak nih pemuda? Ya, iya. Siapnya dengan apa nih? Karena Allah Ta'ala apa? Karena yang lain. Allah Ta'ala. Ya. Untuk menumpas musuh-musuh Allah, siap? Ya, insya Allah. Ya. Karena apa? Karena sekarang ini sangat miris sekali ya apa-apa yang disudutkan Islam. Maka untuk itu kita semua, ayolah kita harus memperbanyak ya setidaknya itu membaca sejarah-sejarah Islam agar kita tuh tahu bagaimana cara nanti kita menimba ilmu, ya kan? Cara untuk cara untuk apa? Melawan musuh dan sebagainya kayak gitu. Lanjut ya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga sekaligus pamannya, ternyata juga menorehkan tinta emas dalam sejarah penaklukan Persia. Ya, bukan hanya Khalifah Khalid bin Walid, Masya Allah ya. Di tangan beliau lah Qadisiyah ditaklukkan dengan perang yang sangat terkenal dalam sejarah, ya kan? Termasuk penaklukan kota di mana? Di Ctesifon, ya. Ctesifon itu di mana? Yang merupakan ibu kota Persia, ya, yang merupakan ibu kota Persia, ya, pada apa? Pada tahun 637 Masehi dan menandai akan berakhirnya kekuasaan Imperium Persia, ya kan? Yang telah berusia 12 abad. Kayak gitu ya. Jadi setelah penaklukan Klespon, penaklukan sistematis terhadap Persia dilakukan militer kaum muslim di menggantikan apa tadi perang apa? Menggantikan apa? Kota apa tadi? Ctesifon. Masa baru dengar kota Ctesifon itu, ya kan? Jadi, ya kan? Nah, para sahabat ya terdahulu itu banyak sekali. Ketika ada berguguran, ada lagi penggantinya, ada lagi penggantinya, ada lagi penggantinya. Itu kenapa? Karena pada saat itu pejuang-pejuang Islam itu sangat tangguh, ya. Enggak apa bahasanya kalau sekarang itu? Apa lagi? Enggak apa? Iya, enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Ya. Jadi memang sahabat-sahabat pada saat itu Masya Allah luar biasa. Ya, kegigihannya untuk ya melawan musuh-musuh Allah. Ya, berikutnya dari kota Kufah dan kota Basra, inilah Iyad bin Ghanam menguasai apa? Iyad bin Ghanam itu menguasai apa? Kota apa? Niniven. Pernah dengar kota Niniven? Ya, Nu'man bin Mukrin menguasai apa? Nahawan. Ya, semua terjadi pada tahun berapa? 641 Masehi. Ya, ingat ya. Selanjutnya wilayah Faris ya. Wilayah Faris ini
Faris itu di mana? Di Khorasan. Ya. Dan sebagian Afghanistan, ya, Kirman dan Makran di sebelah selatan Persia menyusul dibebaskannya oleh pasukan Muslim. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pada saat itu tahun-tahun kemenangan Muslim. Kenapa? Karena pada saat itu panglima-panglima ya Islam itu sangat luar biasa. Untuk itu kepada para santri semuanya itu, ayolah kita harus semangat untuk mengemban dakwah, semangat dalam belajarnya. Semangat nggak? Hafalannya harus ditingkatkan kayak gitu ya. Walaupun puasa-puasa ya tetap menghafal, semangat. Tetap belajar, semangat. Kalau misalkan ada olahraga, semangat. Kayak gitu ya. Yang awat yang kok diem baik. Coba yang awat. Kalau belajar semangat. Ya. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Soalnya awat itu menjaga suaranya. Ya, betul basor ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kadangkala awat itu harus membiasakan gitu. Ketika gurunya ditanya suaranya keras nggak apa-apa. Giliran di sana bercandanya sampai kedengaran, Masya Allah. Ya kayak gitu ya. Terus rangkaian penaklukan Persia kedua terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan pada tahun berapa? 636 sampai 651 Masehi. Ini menjadi pembuktian kepada dunia akan kebenaran bisyarah Rasulullah SAW, juga membuktikan semangat kesatria kaum muslim dalam kedisiplinan, kecepatan dan kejeniusan perang mereka. Kayak gitu ya. Lengkaplah sekitar 7 juta kilometer persegi wilayah Persia dibebaskan oleh umat Muslim pada tahun 651 Masehi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk itu ya kita ketahui bahwasanya ya santriwati bahwasanya kita itu memang harus perlu yang namanya kesiapan fisik atau mental kita. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu sekarang itu ya kaum non muslim atau kafir itu gencar-gencarnya. Mereka tuh nggak diam, mereka tuh nggak tidur, ya kan? Maka untuk itu apa yang harus kita persiapkan? Belajar terus, ya mengupgrade terus. Kita jangan terlena akan apa? Satu, HP. Tiga, HP. Oh, karena di HP itu kita bisa lihat film. Di HP apalagi joget-joget, aduh. Janganlah seperti setan gepeng. Apa tuh setan gepeng? HP. Tidak digunakan dengan baik. Itu enggak ya? Alhamdulillah enggak mayoritasnya. Oke enggak ya? Alhamdulillah enggak mayoritasnya. Oke awat mayoritas punya apa? Enggak juga. Masya Allah ya. Jadi ketahuan ya yang suka main HP itu ketahuan ketika kita bertemu. Misalkan kita nanti ini libur kan, suasana mukanya tuh pasti beda, tingkah lakunya beda, dilihat mutabaahnya juga beda. Masa mutaba'ah liburnya berapa?
2 minggu tetapi diisi full. Siapakah itu? Ayo, Iwan atau Ahwat? Nah, coba ya. Jadi memang disitulah diuji ke apa? Ke apa? Kejujuran. Masa liburnya 2 minggu kan 14 hari, sedangkan di kolom itu 30 hari lah. Masya Allah, dia saking rajinnya atau memang gimana itu? Masya Allah ya. Terus ada juga yang puasa Senin Kamis tiap hari. Aduh, gimana itu? Ya, tolong ya anakku yang tercinta, ya jadinya ya, jadinya apa? Harus membiasakan disiplin, harus membiasakan jujur. Kalau kalian gak jujur dari sekarang, kapan lagi? Nanti orang gak percaya. Coba kalau misalkan kita inisial F, kita percaya gak? Inisial A, percaya gak? Bisa enggak? Oh, kalau percaya semua nih parah banget. Inisial Y, inisial Aji, enggak. Ya. Enggak, insya Allah Aji mah bahagia kayak gitu ya. Jadi apa? Jadi kita harus membiasakan kayak gitu. Bagaimana kita mau jadi penerus ya para sahabat Rasul kalau kita sudah tidak jujur. Contoh ini berpengaruh sekali ya. Misalkan Iwan nih, misalkan kalian perang, ada musuh di sini, misalkan bertanya, wahai saudaraku Mahmud, di manakah Panglima Wahbik? Nah, terus seharusnya Mahmud itu kalau sama musuh jujur atau bohong? Gitu Mahmud, seharusnya Mahmud bohong karena untuk demi kebaikan. Kalau misalkan Mahmud kasih tahu, di sono di dekat tiang itu dibawa kipas angin, oke, langsung diciduk, nanti gimana? Ya gitu. Kita boleh berbohong kalau misalkan dalam berperang, ketika ada musuh yang bertanya-tanya, bahasanya intelijen kayak gitu kan. Nah, terus juga kalau misalkan sudah berumah tangga juga kayak gitu ya. Misalkan Ahwat gak enak ya, terus nanya ya kan, kita harus bersyukur ya kepada ya, karena ada yang memasakin ya Iwan ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan tanya, masakan Ahwat enak nggak sih? Bilang aja, Iwan bilang aja kita enak aja. Kalau misalkan gila mati aja, dulu kurang ini kayak gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan antum nggak dimasakin gimana? Ribet juga ya, kayak gitu. Nah, sekarang penaklukan Romawi Timur ya. Selain memerintahkan Khalid bin Walid membebaskan wilayah Irak, Abu Bakar juga memulai upaya membebaskan ke arah barat dan mengarahkan kekuatan kaum muslim menuju Syam. Iwan Ahwat, Syam itu apa aja sih? 1, 3, 4. Oh Allah, Robi ngapa jadi Malaysia? Allah. Oke, 1 Pales. Nah, 2 Suriah. 3 Yordania. Yang keempat ayo, yang keempat apa? Bang Umam. Astagfirullah. Wah, bahaya nih, bahaya. Bagaimana mau menaklukkan musuh kalau kita nggak tahu? Jangan-jangan antum nggak tahu Bekasi
dibagi mau jadi berapa? Ayo. Iya emang benar. Apa aja? Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi. Emang ada Bekasi Selatan? Ada. Bekasi Tengah ada. Oke. Nah itu bahaya ini mas. Makanya sakopa amanya tuh jangan ngobrol. Ayo apa tadi bang? 1 Palestina, 2 4 Hah? Apa? Astagfirullahaladzim. Lanjut, ini jadi kemana-mana, ngapa jadi ke Maluku ya. Nah terus ya, kekuatan kaum muslim menuju Syam pada tahun 633 Masehi. Ia telah melantik Yazid bin Abu Sufyan untuk menaklukkan kota Damaskus, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menaklukkan kota Hims, ya. Amr bin As untuk menaklukkan wilayah Palestina dan memindahkan Syurahbil bin Hasanah dari Irak untuk menaklukkan Yordania. Masing-masing pasukan terdiri dari 3.000 orang dan diberikan tambahan pasukan secara berkala, sehingga setiap pasukan bertambah menjadi kira-kira 7.500 orang. Pada mereka Khalifah Abu Bakar berpesan sebagaimana pesan Rasulullah setiap mengutus pasukan. Apa yang dipesan? Berlampaui batas dan berkhianat, jangan mencincang, jangan membunuh kaum wanita dan anak-anak. Ya, di dalam Islam aja berperang ada adabnya. Gak semuanya dibinasakan, tua ditembak, anak-anak kecil ditembak, wanita. Ya, itu sangat-sangat kejam banget ya. Bukannya manusia lagi yang orang yang seperti itu ya. Karena apa? Dia tidak ada belas kasihannya. Ya. Syam adalah wilayah luas yang diberkati dengan kekayaan alam dan hasil pertanian. Ya. Perkebunan dan peternakan yang melimpah. Di sana terdapat kota Yerusalem yang disucikan 3 agama besar. Sementara kota-kota lainnya seperti Aitots dan Kaisar tidak kalah banyak kekayaan dan keagungannya dan lebih daripada kota-kota lainnya. Ya. Jadi harus senantiasa membaca. Jadi ketika kita mendengar negeri Syam, apa yang terjadi sekarang? Negeri Syam sekarang apa? Apakah aman? Terutama Palestina. Apakah hingga saat ini mereka aman? Tidak, ya. Terus bagaimana kita tanggapannya gimana? Hah? Ayo. Kalau kita tidak bisa berperang ke sana, ya mendoakannya yang terbaik, memboikot, ya kayak gitu, memboikot ya ke sana. Mengirimkan tentaranya ke sana kayak gitu. Ya. Bukan Mesir, Suriah. Bukan Mesir, Suriah. Yordania, terus Libanon. Libanon dari tadi nggak disebut-sebutin, malah Mesir, Saudi,
Malaysia. Astagfirullahaladzim. Ya mau apa? Ya. Ya. Itulah sepenggal cerita dari penaklukan agung Khalifah Khalid bin Walid. Masya Allah ya, beliau itu sangat gagah untuk memerangi musuh-musuh Allah di dalam menaklukkan Persia. Nah sekarang insya Allah kita atau kalian para pemuda akan menaklukkan Roma. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu semangat belajarnya, semangat hafalannya dan lain sebagainya. Karena apa? Umat Islam itu menunggu para pemuda-pemuda yang apa? Yang melanjutkan perjuangan para nabi terdahulu atau para sahabat terdahulu. Ya. Masih lama Kang Mandi. Apa puasa? Masya Allah ya. Ya semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mau bukannya apa, mau sahurnya apa, harus dinikmati. Amin ya Rabbal Alamin. Gak boleh gerutu ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, seorang lelaki berkata, pilihlah tempat bagi kami, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, aku memilihkan untukmu Syam, karena ia adalah tempat bagi kaum muslim yang terbaik, dan pilihlah Allah atas kota-kotanya. Allah juga menentukan orang-orang pilihannya dari kalangan penduduknya. Barang siapa menolak, semoga mereka hancur dan menderita akibat ketidaksetiaannya. Karena Allah yang Maha Kuasa telah berjanji untuk memberikan kepadaku kemenangan atas Syam dan penduduknya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.